Selamat siang Bapak dan Ibu di tempat. Perkenalkan, nama saya Kaliana Mita, selaku anggota dari Ikatan Dokter Indonesia yang menangani masalah COVID-19. Di sini Bapak dan Ibu pastinya sudah mengenal beberapa vaksin yang dipakai di Indonesia untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini lebih luas. Dan sejauh ini sudah berjalan panjang untuk menyuntikkan vaksin tersebut, dimulai dari Bapak Presiden, wakil-wakil, menteri-menteri, dan juga anggota pemerintah lainnya. Sudah dilakukan juga menyuntikan kepada lansia, yang pastinya akan diutamakan. Lalu pada guru dan tim medis. Berikutnya saya akan mereview kembali vaksin yang digunakan di Indonesia. Ada beberapa, yaitu ada vaksin Sinovac, vaksin PT Bio Farma, vaksin Novavax, ada lagi yang keempat, vaksin Oxford AstraZeneca, itu paling banyak didengar ya, dan vaksin Pfizer Biotech, dan terakhir lagi ada vaksin Moderna. Maaf, ada satu lagi vaksin Sinopharm, itu juga sering didengar oleh Bapak dan Ibu pastinya, dan itu yang akan disebarluaskan juga. Dan Bapak Ibu pasti lebih banyak mendengar tentang vaksin Oxford AstraZeneca tadi dan Sinopharm, yang mana lebih banyak dipakai pada saat vaksinasi ini berjalan. Berikutnya saya akan menunjukkan sedikit cuplikan dari program vaksinasi yang sudah dijalani pada saat ini. Mari kita saksikan. Dan daftar sasaran dari aplikasi P-Care. Tahap kedua adalah screening, di mana petugas kesehatan akan melakukan pemeriksaan fisik calon penerima vaksin, juga memeriksa apakah calon penerima memiliki penyakit bawaan atau tidak. Tahap ketiga yakni vaksinasi yang dilakukan secara intramuskular sesuai prinsip penyuntikan aman. Nama vaksin dan nomor batch vaksin yang diberikan pun dicatat oleh petugas. Tahap keempat yakni pencatatan dan observasi. Penerima vaksin akan diobservasi terlebih dahulu selama 30 menit untuk memonitor reaksi tubuh. Selain mencatat kegiatan vaksinasi di aplikasi P-Care, petugas juga memberikan penyuluhan mengenai 3M dan vaksinasi COVID-19. Itu adalah beberapa cuplikan videonya. Dan ada pula beberapa tujuan kita berkumpul di sini pada hari ini untuk membahas beberapa penolakan akan vaksinasi yang dijalani untuk mencegah penularan virus COVID-19. Ada beberapa masyarakat yang sedikitnya tidak menerima dan juga tidak mau untuk menjalani vaksin. Hal tersebut harus kita perjelas lebih dalam lagi. Karena untuk Indonesia yang lebih maju, kita semua harus berani untuk vaksinasi. Dan pastinya setelah vaksinasi, kita akan merasakan efek samping. Beberapa efek samping yang rata-rata adalah mengalami pegal-pegal, lebih cepat mengantuk, pusing kepala, dan tubuh membutuhkan lebih banyak asupan hingga lebih cepat merasa lapar. Itu adalah beberapa efek samping yang kebanyakan dirasakan oleh orang-orang yang sudah melakukan vaksinasi tadi. Tetapi ada juga yang mungkin sedikitnya tidak cocok dengan vaksin ini. Ada beberapa vaksin tadi dan akan merasakan gatal-gatal dan juga kemerahan seperti alergi di bagian tangan, mungkin di bagian wajah atau tubuh. Tapi kita sendiri harus tetap menjalani vaksinasi yang disyaratkan oleh pemerintah. Tak lain dan tak bukan untuk menghambat, bahkan untuk menghentikan penularan virus COVID-19. Di sini saya ingin meminta bantuan Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk memberikan saran terbaik untuk teman-teman yang ragu untuk menjalani vaksinasi. Karena menurut saya pribadi, vaksinasi ini sangat penting untuk mencegah penularan virus COVID-19 dan juga berguna untuk masa depan Indonesia ke depannya.
Seperti yang saya katakan tadi, agar Indonesia lebih maju ke depannya dan semua orang tidak takut dan ragu untuk divaksin. Vaksinasi juga akan dilakukan bertahap, seperti pada awal vaksin tersebut muncul dan disebarkan. Sekarang vaksin ini sudah disuntikan ke berbagai masyarakat, seperti golongan pedagang yang bekerja di tempat umum atau di area pasar, dan juga anak-anak atau remaja selaku pendampingnya. Dikarenakan mereka bertemu dengan orang-orang banyak dan wajib dan khusus dipercepat jalurnya. Kita juga sekarang bisa dengan mudah mendapatkan vaksin, yaitu dengan cara mendaftarkan diri ke ketua penduduk setempat, dan selanjutnya akan dibantu untuk mengurus surat-surat vaksinasi. Setelah vaksin pun saudara-saudara akan mendapatkan kartu vaksin yang dimana ditunjukkan untuk vaksin selanjutnya. Vaksin tahap selanjutnya atau tahap 2 hingga tahap-tahap yang lainnya akan dilakukan sekitar 3-4 minggu setelah vaksin yang pertama atau yang sebelumnya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir akan tidak dapat vaksin kedua atau selanjutnya. Jadi jangan takut untuk ragu untuk vaksin demi Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa saudara-saudara juga dapat memvideo kegiatan atau saat saudara-saudara melakukan vaksinasi, dan juga saudara-saudara dapat menyebarkan di sosial media dengan menggunakan hashtag atau pagar saya sudah divaksin, karena agar orang-orang tidak takut dan ragu lagi. Dengan ini saya tutup pidato pembicaraan saya. Saya harap Bapak dan Ibu saudara-saudara dapat menjalani vaksinasi secara bertahap demi menjadikan Indonesia yang lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara yang bertugas. Terima kasih.